Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa, para pemerhati desa. Hari ini Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024. Hari ini pihak Kecamatan Cisolok melakukan atau melaksanakan kegiatan Pramusrembang, yang tentunya bagaimana Pak Camat hari ini menampung seluruh aspirasi yang ada di usulan-usulan pemerintah desa. Sahabat desa, besar harapan kami ke depan Kecamatan Cisolok menjadi kecamatan yang memiliki potensi yang sangat besar, memiliki keunikan yang alami, yang mana nanti ke depan Kecamatan Cisolok menjadi skala prioritas bagi Kabupaten Sukabumi. Sahabat desa, kali ini kita ketemu sama Pak Camat. Selamat siang Pak Camat. Selamat siang. Satu lagi ada Pak Kapolsek nih, Pak Polsek Kecamatan Cisolok yang selalu mendampingi kami baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Pak Kapolsek, ya, kali ini harapan nih, tadi saya simak Pak ya tentang usulan-usulan, ada 86 usulan, yang tentunya dari 86 usulan ada skala prioritasnya, sekitar 16 usulan skala prioritas yang akan nanti dibawa ke tingkat musrembang kabupaten. Bagaimana harapan Bapak tentang Pramusrembang ini? Apakah sesuai harapan Bapak atau masih ada kekurangan dari usulan-usulan yang disampaikan oleh pihak desa itu sendiri? Ya, terima kasih. Hari ini kita bersama Forkopimcam, ya, bersama para kepala desa, ya, kemudian para kepala UPT, instansi vertikal, ya, kemudian juga cabang dinas kehutanan provinsi, cabang dinas kabupaten, berkumpul bersama untuk merumuskan usulan-usulan kegiatan pembangunan tahun 2025 yang sudah ditetapkan, disahkan oleh teman-teman di desa pada saat pelaksanaan musrembang tingkat desa pada beberapa bulan ke belakang. Dan ini tentu menjadi sebuah dokumen rumusan yang harus kita kawal bersama, ya, ke tingkat kabupaten dengan melibatkan berbagai stakeholder. Dan tadi kita berkomunikasi dengan teman-teman juga dari dinas, ya, baik provinsi maupun kabupaten, yang juga menyampaikan beberapa informasi di Kecamatan Cisolok yang meliputi 13 desa ini. Cisolok ini kan sangat luar biasa, ya, sangat kaya. Makanya di dalam lagu Mars Sukabumi itu ada selain video, kalimat narasi lirik lagu daerah yang kaya dan indah Kabupaten Sukabumi itu. Nah, itu salah satunya di Kecamatan Cisolok. Kenapa kan Cisolok ini potensinya banyak sekali, ya, gunung, rimba, laut, pantai, sungai, seni budaya di sini ada. Yang tidak ada, yang ada di Cisolok tidak ada di tempat yang lain, bahkan di belahan dunia yang lain. Kita memiliki geyser Cisolok. Kita sebagai bagian dari kawasan geopark Ciletu, ya, makanya kita harus betul-betul mengawal kegiatan yang disukan oleh desa ini. Tentunya kita harus intens, ya, berkomunikasi dengan dinas kabupaten, dan juga kita mengajak beberapa teman-teman unsur pentahelik, ya, dari dunia usaha, dunia industri, yang kita ajak untuk menata beberapa tempat yang ada di Kecamatan Cisolok ini. Nah, Cisolok ya merupakan daerah tujuan wisata. Tentunya kalau hanya mengandalkan kegiatan pembangunan dari tingkat kabupaten sangat terbatas. Makanya saya dengan Pak Kapolsek, dengan Pak Danramil terus mendorong, ya, dengan Pak Kades, mengajak teman-teman dari swasta untuk menyalurkan CSR-nya, untuk menyalurkan
kegiatan-kegiatannya sehingga nanti bisa meringankan beban pemerintah Desa desa itu sendiri. maupun pemerintah Betul. Kabupaten Sukabumi. Ya makanya terus kita gencar. Mudah-mudahan nanti Solok ini akan menjadi kecamatan yang unggul, Unggulan ya. kecamatan yang berprestasi. Tentunya ini juga harus melibatkan semua pihak. Bapak, saya potong tadi ada, kalau saya dengar di sambutan Bapak itu ada 2 desa ya, ada 2 desa yang menjadi juara ya. Yang satu adalah juara desa anti korupsi tingkat Jawa Barat, yang kemudian ada satu lagi desa yang apa namanya memiliki sistem keuangan inovasi ya tentang keuangan desa. Bagaimana itu kebanggaan seorang Pak Camat ketika masuk ke Cisolok kemudian melihat bahwa di Cisolok ada 2 desa yang menjadi juara di apa namanya, baik di KPK itu sendiri maupun di tingkat tentang DPRD provinsi itu sendiri. Setiap peluang dan kesempatan baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, kita dorong terus, kita bantu. Karena kita sebagai pembina di tingkat kecamatan, kita bentuk tim ya di tingkat kecamatan dengan Pak Kapolsek, Pak Danamil, juga internal di kecamatan, mendorong, membantu desa ketika ada peluang kesempatan mengikuti event, mengikuti kompetisi. Nah tadi desa Cicadas di tingkat provinsi Jawa Barat itu tahun 2023 itu mengikuti lomba inovasi desa kompetitif ya, itu ya, dengan melibatkan desa-desa yang ada di Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah inovasi desa Cicadas ini berupa layanan kesehatan di tingkat desa itu lolos, mendapatkan anugerah sebagai desa terbaik ya, mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Barat, inovasi pendanaan kompetitif Provinsi Jawa Barat. Kemudian tadi desa Karangpapak ya, ketika Cisolok kemarin dijadikan sebagai kecamatan desa binaan ya, unggulan di bidang administrasi keuangan. Iya betul. Sampling dari BPK itu sendiri ya. Dari BPK. Betul. Kemudian kita dorong ya desa Karangpapak ini kita bantu supaya lolos menjadi percontohan di tingkat Jawa Barat itu sebagai desa anti korupsi. Nah gini Pak, saya tanyakan, Bapak kan baru nih anggap perdana hari ini nih untuk Pramusembang di tahun 2024 untuk tahun anggaran 2025 tentunya ya. Bagaimana usulan-usulan skala prioritas itu telah disampaikan oleh pemerintah desa itu sendiri. Akan tetapi Pak gini, saya merasa bangga lah ketika Bapak masuk ke Cisolok, kemudian ada 2 desa yang menjadi juara baik dari penghargaan dari DPMD provinsi itu sendiri maupun dari KPK itu sendiri, sehingga Cisolok ini semakin jauh loncat gitu Pak, sehingga mungkin menjadi harapan Bapak nanti ke depannya lebih ditingkatkan lagi mungkin itu ya. Namun ada hal yang menggelitik bagi saya pribadi Pak, kaitan tadi dengan sektor wisata nih. Sektor wisata itu kan harus ada penunjang infrastruktur. Nah, bagaimana kita sama-sama lihat Pak Kapolsek pun kalau patroli ya mungkin jalan yang kabupaten itu Pak, tolong nanti didorong juga Pak untuk arah jalur Karanghawu yang ke Desa Wangunsari itu sendiri, itu panjangnya sekitar 3 km Pak, dan itu sama sekali belum tersentuh, adapun ada perbaikan sedikit. Nah harapan Bapak itu ada skala prioritas dari kecamatan untuk mendorong infrastruktur yang ada di Kecamatan Cisolok itu sendiri. Dan ada satu desa lagi yang saya prihatin, itu Desa Gunung Tanjung, itu jalannya Pak sangat luar biasa. Nah bagaimana harapan Bapak nanti disampaikan di Musembang Kabupaten? Kita terus berupaya ya melakukan komunikasi dengan dinas terkait, baik itu PU, Dinas PU Kabupaten maupun dengan Dinas Perkim ya, untuk menata jalan-jalan yang ada di Kecamatan Solok itu ya. Kemarin di Desa Gunung Tanjung alhamdulillah bertahap ada intervensi dari Dinas PU Kabupaten gitu ya, supaya nanti kita sisa jalan ini bisa secepatnya terselesaikan yang tadinya kurang baik menjadi baik.
kemudian jalan alternatif ya dari Karanghawu menuju Desa Wangun Sari ya. Via SMP di atas kita juga dorong ya ke tingkat kabupaten. Hanya tahun ini kan anggaran juga terbatas, ya, betul. Kebutuhan masyarakat di kabupaten cukup banyak, jadi nanti kita dorong lagi supaya tahun ini ya disentuh lagi intervensi dari betul. Dinas PU Kabupaten. Nah itu sahabat desa, apa yang kita harapkan ke depan infrastruktur di Kecamatan Cisolok menjadi baik, menjadi sempurna tentunya apa yang diinginkan oleh masyarakat Cisolok itu sendiri. Sahabat desa, kita pun paham sebelum nanti ke Pak Kapolsek bagaimana Pak Kapolsek masuk di dalam himbauan tentang politik, karena tahun ini adalah tahun politik, tentunya ada anggaran itu sendiri. Nah tentunya anggaran ini harus kita pahami juga masyarakat bagaimana anggaran akan terkuras terarah di situ. Nah harapan Bapak nih sedikit saja, kita pun ingin mendengar bagaimana mendorong pihak kecamatan itu di dalam perbaikan infrastruktur. Ya kita terus berkomunikasi ya dengan teman-teman di dinas, kemudian juga berkomunikasi dengan anggota dewan ya betul. Dan pihak-pihak yang lainnya supaya kita konsentrasi memenuhi apa yang masih kurang ya, sehingga ini menjadi sebuah solusi dan nanti diterapkan menjadi sebuah kegiatan di lapangan, dan ini harus terus menerus kontinu sampai terrealisasi di kawasan siapa ya. Kemarin kan di 2023 kemudian kita sampai hari ini baru perbaikan, mudah-mudahan di tahun ini Pak Puo ya udah kegiatannya gitu realisasinya. Nah, penuhi semuanya ya. Misalnya ketika ketemu di rapat dinas bulanan, kita komunikasi ya dengan para kadis, kita ketemu dengan mereka di tempat-tempat kegiatan informal, kita komunikasikan, jadi tidak bosan-bosan. Atau sewaktu-waktu, tiap hari, tiap minggu kita juga by PA ya komunikasi untuk terus mendorong supaya cepat terselesaikan gitu kekurangan yang ada di Solok ini. Oke, sahabat desa, itu tadi kita dengar sama-sama statement dari Pak Camat bagaimana beliau ini terus bergerak tidak ada hentinya dari sektor perekonomian, dari UMKM-nya, kemudian dari infrastrukturnya, bagaimana beliau paham kebutuhan yang ada di Kecamatan Cisolok. Ini menjadi harapan kita semua, bagaimana kita sama-sama mendorong Pak Camat ini untuk terus bergerak melakukan hal yang terbaik untuk Kecamatan Cisolok. Sahabat desa, sebelum nanti kita ke Pak Kapolsek, saya ucapkan terima kasih Pak Camat. Mudah-mudahan harapan Pak Camat ke depan menjadi besar dan itu menjadi harapan masyarakat itu sendiri terjawab tentunya ya. Sahabat desa, kita nanti wawancara dengan Pak Kapolsek. Terima kasih Pak. Terima kasih, nuhun. Sahabat desa, setelah tadi kita melakukan wawancara dengan Pak Camat kali ini, tidak kalah penting tentunya karena tahun ini adalah tahun politik. Tentunya kita perlu kehati-hatian bagaimana kita menjaga kondusivitas di desa masing-masing ya Pak ya, kaitan dengan pemilu presiden dan sahabat desa. Saya akan mencoba bagaimana kesiapan daripada pihak aparat kepolisian untuk menjaga kondusivitas di Kecamatan Cisolok. Bagaimana Kecamatan Cisolok itu adalah wilayah hukum Kapolsek yang ada di Cisolok itu sendiri. Pak Kapolsek, siap. Bagaimana himbauan Bapak ke depan tentang hajat nasional ini? Ya, terima kasih atas waktunya. Kecamatan Cisolok terdiri dari 13 desa. Betul, Pak. Ya, yang merupakan salah satu kecamatan yang luas lah ya. Di sini kesiapan kita terkait dengan kegiatan menyambut pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kita melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh pimpinan ya, baik itu kegiatan preemptif maupun preventifnya yang setiap hari kita laksanakan, yaitu berupa himbauan, himbauan ke tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, semua itu kita rangkul supaya ikut
berperan aktif mendukung kondusivitas di Kecamatan Cisolok ini dalam rangka pemilu damai. Nah, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan preventif seperti patroli baik siang hari, malam hari. Saya sering lihat tuh Pak malam tuh ya, betul. Maupun kita juga merangkul dan ngecek tiap-tiap satkamling yang ada di Kecamatan Cisolok ini, itu semua demi untuk kondusivitas Kecamatan Cisolok. Gitu. Nah gini Pak, yang saya tanyakan ini kan 13 desa, tentunya ada berapa puluh TPS ya, atau berapa ratus TPS itu 13 desa itu. Untuk Wangunsari aja ada 12 TPS, mungkin desa yang lebih besar lagi DPT-nya itu lebih dari ada 20 sampai 25 TPS Pak. Nah bagaimana mengatur anggota itu di dalam menempatkan, apakah itu sesuai SOP yang sudah diatur atau Bapak selaku Kapolsek memberikan arahan dan tugas ke teman-teman anggota tentunya. Iya, kita selalu berpatokan dan berpegang pada SOP yang sudah ditentukan tentunya terkait dengan jumlah TPS yang berjumlah 202 di sini di Kecamatan Cisolok ini. Kita sudah plotting sesuai dengan jumlah TPS masing-masing yang dikaitkan dengan tingkat kerawanannya, begitu. Contohnya kalau memang itu daerah rawan, agak kenceng gitu ya politiknya itu, ya mungkin ya kita tempatkan agak banyak anggota di situ, karena memang untuk antisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan harga Kamtibmas ini. Jangan sampai masyarakat juga berbuat yang merugikan diri sendiri tentunya ya. Tentu. Nah itu harapan dari Pak Kapolsek, seluruh warga masyarakat desa yang ada di Kecamatan Cisolok untuk sama-sama menjaga kondusivitas di tahun politik ini. Bagaimana di 14 Februari pesta demokrasi akan segera dilaksanakan, dan harapan dari Pak Kapolsek itu sendiri sinergitas antara pemerintah desa dengan kecamatan maupun Kapolsek dan Danramil itu selalu terjaga dan memberikan informasi yang utuh tentunya jika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tentunya, supaya pihak Kapolsek itu merespon dengan cepat. Sahabat desa, alhamdulillah saya secara pribadi merasa bangga karena sudah bisa mewawancarai dua orang yang sangat hebat yang ada di Kecamatan Cisolok. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi kami. Semoga channel kami, Wangunsari Channel Pak, bisa besar dan itu menjadi memberikan inovatif dan informasi yang utuh terhadap masyarakat itu sendiri secara positif tentunya Pak. Dan kami akan terus mendorong bagaimana pembangunan yang ada di Kecamatan Cisolok. Kita tidak berbicara desa kita, akan tetapi berbicara seluruh desa, 13 desa yang ada di Kecamatan Cisolok itu menjadi pembangunan yang merata tentunya Pak. Itu harapan kita semua. Statement terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan. Sekali lagi saya mengajak, menghimbau kepada seluruh lapisan warga masyarakat, terutama di Kecamatan Cisolok. Mari kita sama-sama jaga situasi aman ini situasi dengan saling memberikan informasi gitu, terutama kalau terjadi atau ada kejadian yang terkait dengan harga Kamtibmas ini cepat lapor, karena memang kita sudah sosialisasi juga terkait hotline yaitu 110 yang memudahkan untuk setiap warga masyarakat untuk mengadu apa saja yang terjadi di desa ini, sehingga harapan kita warga masyarakat ini terayomi, terlayani dengan respon cepat, tentunya seperti itu. Ya, kita dalam menyambut pesta demokrasi ini mengajak semua lapisan warga masyarakat untuk mensukseskan tanpa SS, sehingga nantinya pesta demokrasi ini benar-benar menghasilkan para pemimpin baik DPR maupun presiden itu pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Nah itu sahabat desa, closing statement dari Pak Kapolsek, bagaimana harapan beliau kita sama-sama menjaga kondusivitas sehingga tercipta pemilu yang berintegritas, sukses tanpa ekses tentunya Pak di 14 Februari, dan melahirkan para pemimpin yang memiliki
sifat amanah tentunya, dan bisa membawa harapan masyarakat rakyat Indonesia ke depan sehingga Indonesia di 2045 tercapai menjadi Indonesia Emas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Ya, itulah tadi perbincangan kami dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek. Kita lanjut ke video berikutnya dan kita akan terus mengawal pesta demokrasi ini sampai terlahirnya para pemimpin yang memiliki sifat amanah.